Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita bertemu kembali di mata kuliah desain formulir elektronik. Hari ini kita akan membahas mengenai desain input atau input design. Nah, pada kesempatan ini input design itu nanti akan kita rancang dalam rangka untuk mendapatkan gambaran bagaimana kita membuat sebuah rancangan, ya, desain apa, desain formulir awalnya gitu ya. Nah, oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu kita akan mempelajari dulu atau membahas dulu mengenai data capture dan data entry. Jadi istilah mengenai data capture, ya, itu biasanya disebut dengan identifikasi dan akuisisi data baru. Artinya kalau data capture itu berarti kita sedang menangkap data pada sumber datanya. Sementara ada source dokumen itu berarti formulir yang biasanya digunakan untuk menyimpan transaksi kegiatan, ya. Dalam hal ini mungkin bisnis rumah sakit atau aktivitas transaksi. Itu biasanya aktivitas transaksi kegiatan harian itu biasanya disimpan dalam source dokumen. Kemudian ada kegiatan data entry, itu berarti ada proses penerjemahan data atau dokumen sumber ke format yang bisa dibaca oleh komputer. Dalam hari ini adalah berarti proses pemasukan data gitu ya. Oke. Nah, beberapa alat yang biasanya digunakan atau metode implementasi dari apa tadi, entry data gitu ya, data entry, itu kita bisa melihat beberapa metode yang biasanya digunakan itu menggunakan beberapa alat device input, yaitu diantaranya keyboard, ya, keyboard gitu ya, mouse, touchscreen itu juga bagian dari metode bagaimana kita menginput data, memberikan perintah ke komputer. Kemudian point of sale, terminal, sound and speech, ya. Misalnya ya ada beberapa aplikasi saya pernah menggunakan ini di sini speech, ya, sound and speech ini. Jadi kita nanti membaca kita mengucapkan kata-kata yang kita sampaikan melalui mikrofon, kemudian nanti di software akan keluar teksnya. Dan ini sudah banyak ya diadopsi di beberapa aplikasi yang sudah sangat banyak sekali. Kemudian ada lagi yang menggunakan OMR, optical mark recognition, ya, barcode misalnya begitu. Ada OCR, itu biasanya data image kemudian di scan menjadi teks, ya, OCR. Magnetic, ya, ink, kemudian ada smart card dan biometrik untuk misalnya rekam retina dan seterusnya, ya. Nah, itu beberapa metode input dalam hal implementasi untuk capture datanya. Nah, bagaimana kita merancang inputan yang efektif? Jadi proses inputan ini dimulai pada saat kita akan capture, ya, capture data atau penangkapan data. Penangkapan data dilakukan tadi untuk melakukan input data atau data entry. Nah, kualitas dari input, ya, input sistem itu nanti akan mempengaruhi betul tentang outputnya. Jadi kalau teman-teman nanti input data di formulir itu bagus, kualitasnya bagus, ya, datanya valid, ya, maka hasilnya juga akan valid nanti untuk outputnya, ya. Jadi saat merancang
bagaimana kita nanti merancang sebuah formulir itu, formulir elektronik terutama ya, itu betul-betul nanti mempertimbangkan kualitas dari data yang nanti kita input. Artinya kita bisa mengantisipasi, misalnya saja ya, inputan datanya di formulir elektronik itu jenis kelamin laki-laki, kemudian umur 2 hari, pekerjaan mestinya kan statusnya masih bayi ya. Kalau di entry kalau dipilih oleh petugas pekerjaan PNS tentu tidak bisa, mestinya ada warning. Nah, ini menentukan sekali ya, perancangan input ini menentukan sekali kualitas data yang nanti kita akan tangkap saat desain ini kita buat di layar komputer. Nah, bagaimana prinsipnya? Jadi prinsip formulir inputan ini nanti di layar komputer yang kita buat itu harus memenuhi sasaran efektif, akurat, ya, mudah dipakai, konsisten, sederhana, menarik. Nah, ini beberapa hal. Jadi efektif itu berarti ya formulir itu dibuat sesuai dengan kebutuhan, jumlah data yang dibutuhkan apa gitu ya. Jadi kalau capture data pendaftaran ya hanya data-data pendaftaran saja yang dibutuhkan, jangan kemana-mana. Kalau seandainya data itu sering dikosongi ya sama saja sebenarnya itu nggak efektif. Ada item data tetapi sering dilewati, nah itu nggak efektif, berarti mestinya itu dibuang saja. Akurat itu berarti nanti kita mendapatkan data yang diinput itu bagaimana seakurat mungkin. Misalnya tadi antisipasi ya, umur 2 hari, pekerjaan mestinya tidak boleh PNS atau pekerjaannya pelajar, tidak bisa gitu ya, karena umur baru 2 hari, bayi baru lahir kok. Nah, mudah dipakai, konsisten, sederhana, dan menarik, sudah sangat jelas. Kemudian kemudian mohon maaf sebentar,